Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah, ya, yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah Masjid Alim IPB dan jamaah Kalam TV dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di acara kajian Syuruk spesial Ramadan, yang dimana program ini akan ditayangkan di setiap syuruk pada bulan Ramadan. Insya Allah program ini akan membahas berbagai kajian keislaman seperti fiqh, sirah, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dengan Ustadz kita, Al-Ustadz Happy Andi Bastoni, MA MPDI. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik, pemirsa yang ada di rumah, tema kita kali ini adalah berkaitan tentang Ramadan, bulan yang produktif. Nah, baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Al-Ustadz Happy Andi Bastoni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ramadan ya, bulan produktif ini tema yang penting ya.
khususnya ya bagi generasi muda ya. Sebab ada di antara kita yang salah memahami makna hadis ya. Pertama mungkin status hadisnya juga harus diteliti ulang ya. Yang berbunyi naumus shaim ibadah. Ini viral nih hadisnya. Iya, jadi naumus shaim ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya setelah sahur, mending kalau sempat sholat subuh ya tidur lagi. Ya. Nanti jelang zuhur tidur, habis zuhur tidur lagi, ba'da asar tidur lagi. Nah, pas tarawih ada kultum tidur lagi. Masya Allah. Nah ini jelas pemahaman yang keliru ya. Selain memang status hadisnya mungkin harus dikaji ulang, kemudian dalam memahami hadis tersebut juga harus diperjelas ya. Jadi kalaupun hadis itu insahal hadis, kalaupun benar ya, maka maknanya bukan berarti kita harus tidur terus ya. Jadi kalaulah tidurnya orang berpuasa itu ibadah, maka apalagi kalau tidak puasa. Ini harus dibalik pemahamannya. Sehingga harus kita munculkan dalam diri kita bahwa Ramadan itu bukan bulan mager, ya, males gerak ya. Atau bukan juga bulan non produktif. Artinya kita harus koreksi kalau kemudian ada perusahaan misalnya di selama bulan Ramadan dia menurunkan target produktivitasnya. Saya kira ini nggak benar gitu ya. Jadi kita harus ubah. Justru Ramadan itu tetap kita harus jadikan sebagai bulan produktif ya. Sebagaimana para sahabat dulu Rasulullah SAW ya, ketika beliau masuk ke bulan Ramadan, beliau tidak mengurangi produktivitasnya, bahkan tidak membatalkan agenda-agenda yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya dalam perang Badar kita tahu ya, Allah menurunkan saum perintah puasa jelang perang Badar. Tidak kemudian teman-teman, kenapa kita nggak jadi perang? Kenapa ini Ramadan puasa gitu kan? Enggak, tetap aja jalan ya. Dalam peristiwa Fathu Makkah juga demikian. Dalam ungkapan Umar Al-Khattab ya, bahwa kami dulu pernah mengikuti 2 perang di masa Nabi dan itu terjadi di bulan Ramadan, perang Badar dan Fathu Makkah. Fathu Makkah juga demikian, ketika Nabi akan berangkat itu kan jelang Ramadan dikisahkan. Sehingga Nabi tiba di Madinah, di Makkah kan tanggal sekian belas, hampir tanggal 20 Ramadan. Jadi enggak ketika akan berangkat, kita undur bulan depan. Kenapa? Ini Ramadan. Enggak, jalan aja gitu kan. Artinya apa? Ramadan itu ya harus kita jadikan sebagai bulan yang tidak mengurangi produktivitas kita. Ya. Justru kita harus jadikan sebagai bulan yang melahirkan kreativitas baru. Nah, bagaimana caranya? Ya. Baik. Terus kalian, biasanya adrenalin seseorang itu akan meningkat. Ya. Produktivitas seseorang itu akan naik. Dengan apa? Dengan membuat target. Nah, mumpung ya kita masih di awal Ramadan, insya Allah kita bisa membuat target sampai akhir Ramadan nanti. Ya. Baik target ibadah, menghatamkan Al-Quran, memastikan sholat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Atau bukan hanya menghatamkan, menurut saya produktivitasnya juga harus tambah, bukan hanya khatam dalam konteks membaca, bukan, tapi juga bisa misalnya saya targetkan misalnya bulan ini bagi yang belum ya, hafal surat Ar-Rahman misalnya. Nah, jadi Ramadan ini hafal surat Ar-Rahman. Kan menghafal surat Ar-Rahman kan gampang Ustaz ya. Tinggal fabi'ayyi ala'i rabbikum itu ketika diulang itu saja ya. Jadi separuh hafalin separuh selesai itu surat gitu ya. Ini target yang sifatnya target ibadah ya. Kemudian yang kedua, target di luar ibadah mahdhah ya, di luar hafalan, di luar zikir, di luar qiyamul lail ya, target produktif. Misalnya contoh, ini yang kami lakukan beberapa tahun-tahun sebelumnya ya. Ramadan ini targetnya memproduksi 30 video. Ya, untuk kita tayangkan di media sosial. Ya, bisa di Instagram, bisa di YouTube. Sehingga dengan demikian kita akan kejar dan tidak ada hari tanpa aktivitas. Ya. Atau bagi teman-teman yang apa misalnya selain konten kreator menulis misalnya. Nah, saya bulan ini targetkan ya, selesai menulis 1 buku. Ya. Saya targetkan bulan ini menyelesaikan bacaan 5 buku, disiapkan. Ya. Jadi dengan membuat target-target tersebut teman-teman sekalian ya, kita akan terpacu ya untuk beraktivitas ya, dan mewujudkan target-target tersebut. Soal nanti tercapai atau tidak itu urusan belakangan. Tapi dengan membuat target ya, maka itu akan memicu adrenalin kita untuk terus beraktivitas dan melahirkan
ya sesuatu yang baru. Jadi tulis target dulu Ustaz ya. Ditulis dulu. Baru Nah, diaplikasikan. jadi target itu ada 3. Ya. Pertama, target yang terfikirkan di otak gitu kan. Yang kedua, target yang tertulis. Satu lagi, target yang tereksekusi. Bagusnya 3-tiganya ya. Ada penelitian mengatakan bahwa target yang tertulis itu 80% lebih ya peluang terrealisasi ketimbang target yang hanya ada di kepala. Di otak. Di otak. Jadi kalau kita punya target di kepala, mungkin diwujudkan, direalisasikan dia. Tapi ketika kita menulis target-target tersebut, gitu kan, itu lebih efektif. 80% lebih itu insya Allah akan tercontreng. Makanya teman-teman nanti bisa dibuat contrengnya. Tapi kalau di kepala kan gimana contrengnya gitu kan? Jadi bagusnya betul kata Ustaz tadi. Jadi target tersebut bukan hanya ada di pikiran kita, ya, di benak kita, tapi harus tertulis. Bila perlu di print, bukan hanya di handphone. Ditempel di dinding, dicontreng. Ini sudah, ini belum, dan seterusnya. Dan bisa jadi nambah target-target yang baru. Berarti kayak seperti kita bikin qaimah muhasabah ya, kayak evaluasi. Ya, betul. Setiap hari kita evaluasi yang mana yang belum, atau ada target-target baru yang harus kita capai. Oke, Masya Allah. Ustaz, ini gimana Ustaz untuk menghilangkan rasa malas nih Ustaz? Terkadang nih kita di pikiran sudah ada, ya. Kita juga sudah nulis nih kan. Cuma yang namanya mungkin rasa malas ya hanya di buku saja Ustaz. Jadi begini, rumusnya begini. Banyak di antara kita yang memikirkan apa yang harus ditulis. Jangan, tapi tulis apa yang ada dipikirkan. Beda tuh ya. Banyak di antara kita yang menulis apa yang akan dikerjakan. Nulis saja, tapi kerjakan apa yang ditulis. Jadi jangan hanya menulis tapi dieksekusi, dikerjakan ya. Jadi untuk pertanyaan penting tadi, bagaimana cara menghilangkan atau mengatasi sifat malas? Teman-teman sekalian, para pemirsa jamaah Masjid EPB dan Kalam TV ya. Jadi biasanya rasa malas itu akan muncul dalam kesendirian. Ketika kita sendiri. Maka lakukan proyek-proyek bersama. Maka ketika kita malas, ada yang ngingetin, kita belum syuting loh. Itu yang saya lakukan Ustaz. Jadi itu yang saya lakukan dengan teman-teman. Kalau boleh sebut nama, ada teman-teman Kang Robi, bla bla. Itu kalau udah lama nggak syuting, mereka, Ustaz kapan syuting lagi? Ini kita target bikin 30 episode, ini baru 5 episode. Jadi, tapi kalau kita sendirian santai saja tuh, karena nggak ada yang ngingetin, gitu kan? Jadi ini langkah pertama teman sekalian. Jadi langkah pertama supaya kita tidak malas, jangan kerjain sendirian. Jangan sendiri. Bikin tim, bikin proyek bersama, maka insya Allah kita akan termotivasi, paling tidak ada yang ingatin ya. Nah kemudian yang kedua, ini agak ekstrim memang ya. Rencana tadi ya boleh dipublish. Sehingga ada yang nanya ini. Sahih. Sama, saya misalnya hari ini ya atau tahun ini paling tidak akan, ini bicara umum saja, menyelesaikan buku ya tentang Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, gerbang menuju pembebasan Al-Aqsa, itu judul sementaranya, sedang dibikin cover. Nah itu saya publish. Nah, sehingga teman-teman follower Instagram atau kemudian di Facebook nanyain gitu. Begitu dia nanyain, kita tulis lagi. Lama nggak nulis, nanyain kita tulis lagi gitu kan. Semangat jadinya gitu kan. Bila perlu biasanya kalau dulu itu kalau orang nulis buku, setelah buku naskah ditulis baru bikin cover. Saya nggak usah, bikin cover dulu. Saya publish. Kapan terbitnya? Insya Allah segera gitu kan. Itu akan memberikan motivasi kita untuk terus berkarya. Ini bukan hanya urusan menulis, tapi yang lain juga insya Allah. Jadi dengan menuliskannya, bikin tim bersama, dan mungkin bikin spill, bocoran dikit, sehingga orang nanya dan memberikan motivasi kita untuk terus bekerja. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali para pemirsa ya. Jadi begitulah ya tips dari Ustadz Happy ya. Biar bulan Ramadan kita lebih produktif ya, dan cara untuk menghindari rasa malas yang pertama itu kita jangan sendiri teman-teman ya. Bisa, jadi kita harus ya sama kawan-kawan yang lain buat project bersama. Jadi biar ada yang mengingatkan. Betul. Dan selanjutnya kalau bisa kita publish. Target-target kita ya. Jadi biar
kita juga nggak lupa. Ada betul, mengingatkan, betul. ya, ada yang nanya, mungkin ada yang nagih juga. Ada yang nagih. Nagih juga ya. Mana ini? Iya, Masya Allah. Baik, pemirsa jamaah Masjid Alam IPB dan Kalam TV dimanapun antum berada. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita semua bisa lebih produktif lagi. Amin. Ya dibandingkan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan Ustadz ya. Saya Hafiz Taqwa sebagai host kali ini dan bersama Ustadz Happy Andi Bastoni undur diri. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.